Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Urusi kamu mandung gure-gure kamu sidang jamaah Isya dan Tarawih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya pada dani sekalian, sehingga Allah telah mengantarkan kita di dalam bulan suci Ramadan ini sudah berada pada 10 pertama. InsyaAllah mudah-mudahan anugerah yang telah disematkan kepada kita ini mari kita syukuri, sehingga pada gilirannya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam juga sama-sama mohon pada Allah senantiasa tercurahkan pada Habibana junjungan danyo Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah Isya dan Tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita ulang kaji apa-apa yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, ustaz-ustaz kita sebelumnya, tentang ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini. Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang mulia, dari ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Lalu Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa ini. Dan ibadah ini sudah pernah juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Allah mengharapkan ibadah ini melahirkan nanti orang-orang yang bertakwa, yaitu insan kamil, manusia yang sempurna lahiriah dan batiniah. Maka pasca Ramadan Rasulullah menyambut kita dengan Aidil Fitri, kembalilah manusia ini ke fitrah. Istilah danyo kembali lagi anak mit banlahi, bersih, putih bersih, tak pula rasa. Maka Allah menjamin Bapak Ibu yang mulia bahwa siapa yang dapat melakukan ibadah puasa ini sebulan penuh, dan dia akan mendapat gelar predikat takwa. Ini merupakan predikat yang paling tinggi. Dan seseorang setelah mendapat tiket ini, predikat ini, Allah sudah menjamin kita untuk mendapat tiket surga. Luar biasa. Tanyo tajak ikula mandang dugu S1, S2, S3 belasan tahun, nggak ada jaminan surga, nggak ada. Walau sudah doktor, walau sudah profesor, nggak ada jaminan surga. Dia harus pintu surga menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan hanya 1 bulan, menjadi untuk memperoleh gelar S1, S2, S3 belasan tahun. Tapi pendidikan Ramadan yang 1 bulan melahirkan manusia
yang bertakwa, dan dia mendapat tiket surga. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencari keampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga seluas langit bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa ini bisa dicapai dengan Ramadan 1 bulan. Hebat tak Ramadan ini, Bapak Ibu yang mulia? Maka dikatakan Ramadan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia. Ya tentulah, tentu melakukan ibadah puasa itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Gitu. Kalau nggak sesuai, ya tentu nggak dapat takwa. Maka Nabi mengklaim, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, yang dia dapat apa? Lapar dan haus. Ramadan gagal, dia nggak ada Idul Fitri, nggak kembali dia ke fitrah. Tidak. Sayang kan? Kenapa? Dia tidak mengikuti tuntunan. Nah, yang puasa, buka puasanya macam orang lapar. Orang lapar bedalah dengan orang puasa. Karena prinsip substansi dari puasa ini pengendalian diri akan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak terkendali nampak pada saat berbuka puasa, persis seperti orang lapar. Nah, inilah hadis tadi, kamin saimin laisa lahu min syami illa ju'al atas. Dia nggak dapat nilai Idul Fitri, dia nggak kembali ke fitrah, dan dia tidak mendapat takwa. Tidak. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatannya kan hanya 2, kata Rasul, hadis Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu lagi, man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kegiatan 2. Yang pertama, menghidupkan malam daripada malam-malam Ramadan. Kama yaqumu qauman qaim, menghidupkan malam, menegakkan malam dengan salat malam. Apakah itu salat malam, apakah itu namanya tarawih, terserah. Ini namanya menghidupkan malam. Tentu dengan dasar iman dan penuh perhitungan, insya Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Satu lagi, man shoma, berpuasa di siang hari. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan pada kita, Bapak Ibu yang mulia, mari kita capai, mari kita usaha, mari kita berikhtiar sekuat tenaga, karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita hidup di dalam bulan Ramadan ini. Maka jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan, berusaha maksimal untuk dapat tiket surga ini. Bagaimana posisikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin, gitu. Kenapa? Muttaqin ini titel yang paling tinggi, yang paling rendah Muslim. Muslim yang paling rendah, orang kafir. Untuk menjadi Muslim kan hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia belum tahu salat, belum tahu Quran dan sebagainya, dia sudah Muslim.
Ini grade paling rendah. Naik menjadi mukmin. Yang kedua, mukmin inilah yang dituntut oleh Allah. Kita sebagai mukallaf yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan hukum-hukumnya, syariat-syariatnya Rasulullah ini adalah orang-orang beriman, bukan muslim. Allah enggak memanggil ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil amanu. Amanu ini fi'il madhi kan, bentuk past tense. Bukan yu'minu. Amanah, amanah, amanu. Bentuk past tense, orang-orang yang sudah punya kapasitas iman, yang sudah punya. Itu makna fi'il madhi tadi. Kalau belum punya iman gimana? Gak connect ibadah, tidak. Maka yang dipanggil ibadah-ibadah oleh Allah itu semuanya amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu, amanu, amanu ini dipanggil. Mereka sanggup melakukan ibadah yang benar. Dalam surah Al-Hujurat, Allah menyatakan apa ungkapan orang Arab Badui, khalatil a'rab amanah. Arab Badui itu istilah kita hari ini, urun awam, masyarakat rendah. Qalatil a'rabu amanah. Orang Arab ini mengatakan, Arab Badui amanah. Allah mengatakan kepada Rasul, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hei Arab Badui, jangan kamu katakan kami sudah beriman, akan tetapi ucapkan oleh kalian kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam jiwamu. Iman belum masuk dalam tubuhmu. Imanmu baru sebatas bibir. Bapak Ibu yang mulia, ketika iman sebatas bibir, Bapak Ibu yang mulia, nggak sanggup dia meninggalkan tempat tidur menuju salat subuh ke masjid. Nggak sanggup. Nggak boleh main-main dengan Tuhan. Nggak sanggup. Lalu kayak mana? Mantapkan iman dulu. Jangan iman sebatas bibir. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum bersarang dalam jiwamu, maka betapa banyak amal ibadah terlantar. Ini kalau bisa subuh seperti ini mantap kali ini. Tapi saya yakin seperti ini insya Allah. Kalau tidak, kita masih main-main dengan Tuhan. Masih belum serius. No. Coba tingkatkan muslim, great mukmin. Yang ketiga apa? Yang ketiga mukhlis, ikhlas. Kita lihat contoh sahabat. Bagaimana keikhlasan sahabat? Iman yang sudah penuh dalam jiwa. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, dia mau bunuh musuh. Kaki sebelah kirinya dia injak badan musuh. Pedang terhunus, kemudian tebas. Tiba-tiba musuh ini meludah Ali. Ali marah. Dia ambil pedang, dimasukkan dalam sarung. Dia pergi, ditangkap sama musuh ini. Ali, kenapa Anda tidak jadi membunuh aku? Pertama, aku memang ingin bunuh kamu. Tapi ketika Anda meludah saya marah. Nggak jadi saya tebas. Kalau saya bunuh, saya tidak ikhlas. Bagaimana tingkat ikhlas, Bapak Ibu yang mulia? Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, tidak diperintahkan A, B, C, Z, tidak, kecuali hanya memurnikan ketaatan kepada Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas lebih tinggi. Yang keempat, grade keempat, muhsin. Muslim ini rendah, mukmin lumayan. Di sini modal. Mukhlis, muhsin. Muhsin dalam hadis Jibril yang panjang itu disebutkan oleh Rasul. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Muhsin itu ketika kamu beramal, ketika kamu beribadah, yakinlah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Tapi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat saya. Muhsin ini udah aman, Bapak Ibu yang mulia. Mau layang-layang atuh le, haitren lean. Aman. Muhsin. Yang terakhir, muttaqin. Ini namanya insan kamil, manusia paripurna, asal surga dijamin oleh Tuhan. Puji Tuhan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menganugerahkan pada danya umur panjang, gebi kesehatan, gebi kekuatan. Tapi Ramadan ini disia-siakan, diabaikan, beramal tidak sepenuh hati, rugilah. Nggak dapat Idul Fitri. Sayang kan? Lalu kayak mana? Serius. Jadikan masjid sebagai center of activity. Segala kegiatan umat 5 waktu cari di masjid. Jangan hanya sebuah teori. Manfaatkan usia. Manfaatkan Ramadan yang dianugerahkan setahun sekali. Dan kita mendapat tiket surga. Luar biasa. Raja Ibula memplutun hana jaminan surga. Ramadan menjamin surga. Mari kita raih dan kita capai. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita sadar akan persoalan ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.